Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Jali dan rekan saya Di Ngunix. Kita kembali lagi di podcastnya SMI Jakarta Barat. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Yaitu menghadirkan narasumber-narasumber istimewa itu dari perguruan beraliran Sabandar Karimadi. Dan sebagai informasi bahwa di SMI itu banyak sekali aliran jalan-jalannya dan salah satunya adalah aliran Sabandar Karimadi. Ya, Dan betul. besok mungkin nanti episode selanjutnya kita akan bertemu dengan aliran-aliran yang lain. Ya, yang masih tergabung di dalam SMI. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dasep. Saya dari Bogor, dari perguruan SKM Sabandar Karimadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Nama Abah ada Dindin Juwandi Soekardi. oh sekali. Lahir di Sukabumi tahun 1953. Itu aliran tradisinya adalah Sabandar Karimadi dan sekarang berkiprah di Dewan Guru Satria Muda Indonesia. Selanjutnya, Ya, perkenalkan nama saya Indra, Indra MP. Lebih lengkapnya lagi Indra Madya Permana. Sekarang ini dipercaya kasih tanggung jawab di Komisariat Wilayah Jakarta Barat untuk perguruan pencaksilat Satria Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya aslinya Nasrul. Saya dari perguruan HBS aliran Sabandar, Habis asal Bayu Sejati. Yang berlokasi di Cibinong, tepatnya di Cimandala. Tadi adalah perkenalan profil tentang narasumber-narasumber kita ya. Dari mana saja ya? Ya, betul. Dan siapa saja gitu ya? Nah, meningkat ke sesi pertanyaan, kita ada rasa sedikit penasaran nih dari para narasumber-narasumber kita, sejarah berdirinya Sabandar di perguruannya masing-masing hingga masih terus berjalan, masih terus lestari hingga saat ini. Ya, SKM berdiri resminya sekitar 2014. Ya, kalau itu resminya, tapi kalau nggak resminya sebenarnya sih sebelum itu saya di 2007 itu udah mulai ngerintis mengajar secara privat gitu. Nah, SKM ini diambil dari sejarahnya sih dari Abah dulu. SKM ini penyatuan seluruh murid Abah, cuman waktu itu ada kendala teknis jadi nggak bisa dipakai, akhirnya saya ambil buat saya pakai di nama perguruan saya dan alhamdulillah Sakadomas. sampai sekarang berdiri Dari 2014 ya? 2014 resminya ya. Tuh, Bang Dasep, tadi kan nyebut-nyebut Abah nih. Ya. Kalau boleh tahu Abah tuh siapa sih Abah tuh? Oh iya itu. Itu Abah itu kakek saya yang namanya itu Abah Haji Sarip. Kalau kerennya sih Mang Iip, Abah Iip. Jadi dikenalnya tuh sama kalangan praktisi bela diri Sabandar tuh Abah Iip. Abah Iip, Oh, ya betul. Dan kebetulan kita juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan pernah bertandang ya, ujian malahan waktu Iya, itu kan. iya. Ujian dengan Abah itu. Bahkan lu pernah didatangi oleh Abah Iip waktu itu loh. Iya. Bawa sama almarhum Haji Ridwan Alhamdulillah kita Kamil. istilahnya masih sempat Ketemu. bertemu. Iya. Amin. Berarti ini cucunya? Iya, Oh, cucunya. cucunya ternyata. Kasih terus ya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kepada Abah Dindi nih. Siapakah beliau ini? Wah, jangan ditanya deh. Ya silakan Abah. Abah itu yang tadi pertama dibicarakan waktu pertama berlatih Sabandar itu adalah tahun 1960. 1960. Nah, Waduh. 60. Belum lahir. Nah, dari situ tuh dulu tuh pertama tahun 1960 tuh belajar seni dulu. Belajar seni kira-kira. Yang seni itu adalah ibingan, nari ya pakai gendang, gemca itu kira-kira pengenalan jurus
Dulu tuh kalau orang-orang dari Sabana tuh bilang ini dari raihan dari jurus Sabandar, disebutlah Sabandar Karimadi. Pokok utamanya itu adalah dari pertamanya itu jurus 5, tetap jadi jurus 5 dulu, karena pas tahun 60 ke 61 itu saya sama belajar lagi, ditarik sama Abah Iip. Dulu kalau manggil tuh Mang Iip, karena ada suatu masih ada ikatan saudara itu kan. Berarti maaf Abah, berarti Pak Dini ini belajar oleh Pak Acep Janudin dulu tahun 60 itu. Cep Dinudin. Janudin Terus kira-kira setahun baru sama Pak Acep itu diperkenalan ke Abah Abah Iip. Iip. Sedangkan Abah Iip itu tahu masih itu kan masih ada ikatan saudara, nggak tahu beliau ini guru besarnya Sabandar. Oh iya iya. Karena gitu kan, misalkan dulu masih tahun segitu kan, tahun 60 itu masih ngumpet-ngumpetan lah istilahnya kan, nggak sekarang itu kan terbuka latihan itu. Nah dari situ tuh tahun 60 tahun 61 langsung itu latihan, bukannya murid datang ke guru, tapi guru datang ke murid. Karena apa namanya, Abah Iip, Mbah Acep, Mbah Oon dulu ada itu, dia tuh karena apa namanya tuh benar-benar menjiwai jurus 5 Sabana Karimadi ini. Jurus 5 Sabandar Kalimadi. Namanya Karena- itu ya? Nama karena jadi 5 itu kena 1, 2, 3, 4, 5 itu ya, dari jurus 1, jurus 2, jurus 3, jurus 4, 5 ya. Nah kalau dulu kalau orang tua itu bilangnya begitu, jurus 5 ini inti, disebutnya inti. Nah itu belajar itu sampai di rumah belajar, padahal sampai jam 12 malam itu jalan kaki ke Cibadak. Jalan kaki. Itu saya bilang, nah itulah Berapa sampai kilo itu ya? sekarang sampai sekarang itu merasa berdosa gitu kan. Dosanya? Nah berdosa tuh kok guru yang datang ke rumah Oh iya iya. kan, bukan Punya murid. murid datang ke rumah. Nah disitulah baru tahun udah nyampe, waktu itu udah kelas 5 tahun 65 atau 66 itu barulah kita berpikir, wah ini kurang ajar istilahnya kan, kalau sekarang kata tapi kita datang ke Nggak rumah. bisa nih kayak begini. Nah gitu, nah gitu keanehan dulu itu murid itu begitu disampingin sama guru. Ya. Coba dengan bisa jalan kaki sejauh 3 kilo. Tahun 88 udah bergabung di perguruan Satria Muda Indonesia. Kebetulan Mbak On aja waktu itu ikut di sekalian di, jadi sebenarnya di SM itu waktu itu 2. Sudah almarhum Pak Acep Janudin meninggal tahun 92. Itu di perjalanan di SMI gitu. Saya sudah dewan guru di Sabandar, sebagai Sabandar di SMI. Selanjutnya nih. Ya siap. Waduh, Apain kita siapa kali ini? nih? Ya, selanjutnya adalah narasumber kita Yang sudah tidak asing lagi. yaitu kakak kita nih, Kak Indra. Kalau di SMI, bagaimana nih sejarah singkatnya SMI Sabandarnya ya, khususnya Sabandar di SMI? Khususnya Jakarta Barat ya. Ya betul, khusus Jakarta Barat. Ya, kalau di SMI Jakarta Barat dulunya itu belum dikenal Sabandarnya. Dulu lebih ke ini ada aliran lain yang mungkin lebih identik, lebih ikon, tapi nggak terlalu menonjol gitu. Jadi tahun 90-an itu kita dikenalkan ada warga sekitar Kalideres itu yang berlatih silat. Pelatih silatnya itu malam-malam, udah mau tengah malam, karena waktu itu memang banyak orang-orang kerja. Latihannya juga agak ngumpet-ngumpet. Nah itu ditangkap sama orang tua tadi, almarhumnya waktu tadi awal disebut, kebetulan ayah kandung Bapak Jumuswar Hamidi, sarjana hukum, ditangkap. Ini kayaknya punya potensi kalau misalnya bisa keangkat ke atas, bisa. Nah ini bisa ada nilai pasarnya tuh, ada punya ini ya, nilai budayanya ada. Kebetulan orang tua itu
bapak dia suka silat. Dia panggil warga sekitar itu, dia tanya apa silat apa ini. Di situ dikenal, oh Sabandar. Itunya di mana, latihnya di mana, bergurunya di mana? Pelabuhan Ratu. Kita penasaran bapak yang sebenarnya ibu penasaran. Jalan kita ke Pelabuhan Ratu, kenalin dong sama gurunya. Karena waktu itu kita kepengenan, bawalah saya tuh dibawa sama almarhum. Sana dikenalin sama gurunya, almarhum Abah Uci. Dari sana berjalan kita belajar sampai kita tahu sedikit, juga kita penasaran. Seminggu sekali kita main ke pelabuhan untuk latihan, pengen tahu ilmu apa sih ini, keuntungannya apa, kelebihannya apa, bisanya apa aja gitu. Sambil berjalan, oh ternyata ini Sabandar Karimadi. Singkat cerita, ini sebenarnya perguruan silat ini, Sabandar ini ada di SMI. SMI itu ada di DKI. DKI itu ada di Jakarta Barat. Cari-cari tahu, ada Dewan Guru juga di sana. Apa namanya? Abah Dindin. Kita belum tahu sosok Abah Dindin seperti apa waktu itu. Yang penting kita bolak-balik Pelabuhan Ratu. Jadi belum kenal Kak? Waktu itu belum kenal. Ya. Akhirnya sampai di SMI, ngeliat sosok Abah Dindin, sosok yang menyeramkan seperti apa gitu. Karena kan wah Sabandar, lihat begini. Abah Uci seperti itu, Abah Dindin, waduh. Kebetulan yang agak di SMI itu yang agak disebut lebih ininya ada aliran pernapasan Sabandar. Dewan gurunya ada disebut waktu itu, yang kita kenal, yang kita tergaung-gaungnya itu Abah Dindin. Wah, akhir-akhirnya emang jodoh nggak kemana, rezeki nggak kemana, dipertemukanlah kita sampai ketemu. Ada lagi dapat cerita, oh ada lagi, ternyata belajar di sana. Ada mau biar nggak jauh sebenarnya dari Abah Uci. Ada sebenarnya kalau mau nggak, kalau bisa agak susah perjalanan jauh, ada sebenarnya guru Abah Uci lagi. Di mana waktu itu? Di Ciomas. Siapa? Abah Iip. Alhamdulillah jodoh nggak kemana, rezeki nggak kemana. Abah itu yang gurunya Pak Didin kan latihan. Iya, yang tadi kakeknya Kang Yasir. Kang Yasir. Nah dari situ kita lebih intens. Pelabuhan Ratu jarak waktu itu lumayan jauh. Iya. Akhirnya kita lebih banyak mainnya ke Abah Iip. Rasanya lebih ininya lagi, lebih gaungnya lagi, kita main banyak belajar. Kita bawa juga kops, mungkin ada beberapa yang berangkat ke sana. Termasuk ketemu juga nanti mungkin cerita nih Pak Acun ketemu di sana. Sampai tadi juga sambung cerita yang tadi Kang Dasep omong, ada niatan kita buat Sabandar Karimadi itu untuk satu seperti itu. Nah, dari situ kita banyak tahu Sabandarnya seperti apa. Kita banyak juga tahu, ada ketemu Abah On, sempat kita ketemu sedikit banyak. Kita ini orang penasaran, pengen tahu apa sih ini, bisa apa aja sih, jurus ada apa aja sih, termasuk gitu. Termasuk kebetulan almarhum bapak itu kan orang advokat, lawyer. Kamu cari tahu nggak ada bisa apa aja di situ. Kamu suka kan cari tahu bisa apa aja, bisa ngapain aja. Ini bagus. Kamu cari, kamu sebarkan, siapa yang mau lestariin budaya ini. Singkat cerita ya sampai saat ini berjalan. 2011 almarhum meninggal. Ya alhamdulillah dikasih amanah, lanjutkan Sabandar ini di perguruan SMI, kalau bisa jadi ikon. Jadi ikon di SMI Jakarta Barat harus bisa, jangan yang biasa, bikin yang luar biasa. Singkatnya seperti itu. Terima kasih. Jalanan SMI, Jalanan Sabandar Karimadi di SMI Jakarta Barat. Itu tahun 90 ya? 90-an. 90. Kita lanjut ke narasumber selanjutnya nih. Iya. Ya, saya nanya ya, kamu Iya, nanya silakan, gantian loh. Jadi kita setelah Bang Dasep, Pak Dindin, Bang Indra, kita ke narasumber yang juga sangat luar biasa. Oh, gitu. Iya, itu. Oke, manggil Bang Acun. Bang atau Acun. Abah Acun. Bang Acun. Jangan abang. Masih muda. Masih muda ya? Masih muda. Panggil Bang aja berarti ya? Bang aja. Saya takut salah manggil gitu kan. Takut kualat kita. Baik, Bang Acun ya. Saya ingin tahu sekali perjalanan ke perguruan yang Bang Acun sekarang. Apa Bang tuh? Perguruan dari Astabayu Sejati. Bayu Sejati. Aliran Sabandar. Aliran Sabandar. Itu
sebelum dijelaskan saya mau nanya, itu murni Sabandar aja atau ada mix? Sabandar semua, Murni. murni, tanpa itu tradisi. Silakan. Jadi berdirinya Hastabayu itu tahun 89. Itu sebenarnya belum saya mendirikan Hastabayu. Setelah saya izin sama almarhum guru saya ya, almarhum Abah Ip Sarip, saya izin, saya mau mendirikan. Berarti muridnya Abah Ibu nih. Iya. Ini semua wah, luar biasa. Saya mendirikan itu, disuruh mendirikan Sabandar Kari Madi juga. Dan tapi saya tambahin di depannya lagi tuh persaudaraan Sabandar Kari Madi. Persaudaraan Sabandar Kari Madi. Gitu kan. Lambat laun berjalan, kebenaran saya pada saat itu mendirikannya itu di daerah Cinangka. Kebenaran murid-murid saya orang Jawa. Ya kan, mereka ada usulan, nih karena kita perantau ya, gitu kan. Saya pengen punya nama perguruan, kita bisa nggak gitu. Nah, saya kan terbuka orangnya kan. Akhirnya membuatlah nama, dan itu pun diizinkan sama Abah dan sama guru sebelum saya juga diizinkan sama almarhum Pak Oden. Dan SK ngelatih Sabandar saya diturunkan dari Abah Ip. Pak Oden Aslam, Pak Oden almarhum. Pak Oden Aslam muridnya Abah Ip juga. Iya. Oh. Muridnya Abah Ip. Cuma karena saya dulu belajar di Jakarta kan gitu, terus berjenjang terus berjenjang. Saya ketemu almarhum Pak Acep, saya sempat itu belajar di sana, ya kan, seminggu sekali saya ke sana, itu kan ada sekitar 2 atau 3 tahunan. Jadi Pak Acep itu salah satu Guru saya. Hah? Pada gurunya juga. Guru saya juga. Di Cibadak, Gaya juga. Ika. Dekat sama Abah Ip ya? Ya sama. Dulu kan saya datang ke Cibadak itu sebenarnya mau ketemu Abah Ip karena dapat kabar ada guru tua ya, istilahnya guru besar. Itu saya datang ke sana, kebenaran pada saat itu almarhum Abah itu habis sakit jatuh. Akhirnya saya diantar ke almarhum Pak Acep. Pak Acep itu. Akhirnya saya digembleng di sana. Sebulan sekali saya ke Abah Ip. Terus tetap saya digembleng dulu tuh sampai hampir 3 tahun lah ya sama Pak Acep juga dong. Iya digembleng. Nah akhirnya gemblengan saya yang pas-pasnya itu pas almarhum Abah Ip Sarip itu di Ciomas tahun 89. Akhirnya saya ngebuka lagi itu di pabrik kulit namanya ya, dekat Great River Cibinong Nanggawer. Nah, dari situ karena itu tanahnya diambil yang punya, saya pindah ke Pramuka Cimandala. Itu di Nanggawer juga sih, cuman dia di Pramuka di gedung itu sampai hari ini. Panjang juga gitu. Ya, sejarah. Iya. Ya kan? Ternyata itu baru dekat dari awal Abah Ip ya. Belum atas-atasnya, lebih jauh lagi ya. Nah, saya itu mengerti Sabandar ya, walaupun guru saya ini banyak nih ya. Nah, itu ada dari beberapa orang, dan saya itu sampai bisa Sabandar itu ngerti Sabandar itu yang Sabandar Kari Madi itu jalur-jalurnya itulah almarhum Abah. Saya dibukanya, dijelaskan. Singkat aja Bang. Gitu. Ya. Dari sekian banyak guru itu sama semua nggak gerakannya? Sama? Ya sudah. Sama. Nggak ada yang nggak sama. Ya itu dia adalah sejarah singkat ya. Ya. Sejarah singkat dari masing-masing perguruan.